Hai Virgo, ketemu lagi dengan saya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot ya. Untuk Virgo-Virgo yang udah personal reading sama saya banyak banget ya. Makasih banget mau mencurahkan isi hatinya dan juga menerima solusi gitu ya. Ya, semoga itu membantu. Dan untuk yang ikut di klub ya, boleh join the club. Itu juga saya akan bacakan secara personal juga di member only video. Yang nggak ikut nggak apa-apa, nonton ini aja karena saya selalu bikin buat Virgo ya. Oke, oh ya, ada Virgo yang nulis email tapi lucunya dia cerita panjang lebar di subjek bukan di body email. Kayaknya belum pernah kirim email ya, cowok nih. Cowok Virgo. Dan persoalannya cuma diselingkuhin, sorry ya, bukan cuma, tapi diselingkuhin pacarnya. Tapi kalau saya bilang mah cuma, karena banyak banget kalau yang kayak gitu ya. Bukan persoalan yang berat banget, karena ada yang berat banget. Virgo juga berat banget. Dan ya, saya selalu mendoakan persoalan yang akan segera selesai. Saya berharap mendapat kabar juga gimana perkembangannya. Oke, karena saya kehilangan nomor beliau. Oke, so my dear Virgo yang sekarang ini saya bukakan pesan dari Angels Guide Oracle Card. Setelah itu baru tarotnya. Saya kali ini bacanya 3 ya. Pesan pertama, cut the cord. Saya nggak usah baca udah langsung tahu. Cut the cord, putusin dari ujungnya. Oke, ini tentang apa? Kita taruh dulu. Pesan yang kedua ya, supaya mungkin relate ya. Kalau yang satu relate, yang lainnya enggak ya, atau relate semua ya, resonate semua ya, terserah nanti gimana kalian yang menilai. Yang kedua, ini harus saya baca. Do the work. Lakukan apa yang harus dilakukan. Oke, itu tentang apa? Kita lihat nanti. Yang ketiga, divine timing. Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia, waktunya semesta, bukan waktunya kita gitu ya, divine timing. Oke, yang pertama adalah cut the cord ya. Mungkin kalian sudah sering banget dengerin pesan ini dari saya ya, harus memutus sesuatu dari ujung pangkalnya. Kalau kalian sekarang masih aja berada di posisi yang nggak enak karena emang nggak cut the cord gitu, karena ujungnya masih ada, jadi pangkalnya masih ada, jadi ketika itu belum diputus ya susah jadinya. Oke, saya buka 3 kartu nih dari yang ini, emang beda hari ini ya. Mana lagi nih, mau yang mana? Oke, saya ambil yang ini. Oke, tentang cut the cord. Pantes. Ini tentang permasalahan yang udah gandulin kalian, yang udah ada di punggung kalian, di pundak kalian sekian lama. Permasalahan yang terus-menerus mengikuti kehidupan kalian. Susah banget dilepasin. Jadi kalian bilang, aduh Mbak Lucy, susah banget itu masalah lepas dari pundak saya. Terus aja membebani jalan kalian. Oke? Itu nyangkut di kalian dari masa lalu. Jadi bukan masalah baru, bukan masalah yang kalian ciptakan, tapi udah nyangkut di hidup kalian sejak lama. Misal gini, dari dulu sampai sekarang belum bisa membahagiakan orang tersayang kalian, misalnya orang tua atau siapa gitu ya, atau diri kalian sendiri. Itu masalah ya, terus menerus dibebani oleh apapun itu. Padahal sebenarnya yang membebani itu sebenarnya berupa tanggung jawab sih ya, Virgo. Tanggung jawab gitu. Nah, ujung-ujungnya apakah itu akan lepas? Iya, karena ini ada the Hierophant ya. Iya, akan terlepas dari kalian ya. Tapi kan tadi ada pesennya. Pesennya apa? Cut the cord. Ketika kalian memutuskan ujungnya, memutuskan hubungan misalnya dengan masa lalu kalian, gimana caranya Mbak Lucy, susah, masa lalu sudah. Iya, tapi kalau masih dipegangin aja tuh masa lalu ya
ya bakalan begini terus nih, tuh dipegangin kan, dipegangin terus, akhirnya malah jadi beban gitu. Padahal itu akan terurai, itu akan berhasil kalian lalui. Ya itu tadi dengan catatan ya, cut the cord gitu kan. Ini nyambung banget nih. Jadi apapun permasalahan kalian, tulislah di kolom komentar, biar mungkin saya bisa komen cut the cord-nya di mana gitu. Boleh lah ya, ini untuk kalian semua, sesama Virgo harus saling support. Jadi oke, I support you Virgo. Permasalahan apa sih yang gandulin kalian dari zaman dulu? Sorry ya, itu bahasa Jawa ya. Membebani kalian dari masa lalu sampai sekarang. Semua orang punya, jangan bilang saya nggak punya. Saya aja punya. Saya baca tarot tapi saya punya, kan saya manusia nih, dicubit masih sakit, digampar masih sakit, ya kan? Tapi coba deh kalian lihat, kok permasalahannya masih gandulin aja, masih ngikutin aja, masih dibebani aja. Yang kalian inginkan adalah melihat the star, the hope, ya, masa depan yang gilang gemilang. Tapi langkah kalian terseret-seret nih, gegara itu beban masih ada di pundak kalian. Akan terurai, akan berhasil, akan dibantu oleh semesta. Akan tetapi, you have to cut the cord. Temukan ujung pangkalnya dan kemudian diputuskan. Coba tulis saja di kolom komentar, nanti mungkin saya bisa. Ya emang nggak secara personal ya, kalau kayak gitu agak sulit, tapi cobalah, nanti saya bisa tahu apa yang harus di-cut gitu. Siapa tahu bisa bantu ya. Aduh, saya mah orangnya emang, kalau kata teman saya, Lucia mah hero syndrome, maunya ngebantu mulu ya kan, giliran dianya susah kagak dibantu ya, kagak ada yang bantu gitu ya. So, tulis aja, maybe I can help you. Maybe kalau enggak ya mohon maaf, mungkin perlu panjang ceritanya, perlu personal reading yang lebih panjang. Tapi kalau bisa ya secara saya bisa bantu dikit-dikit, oke lah ya. Yang kedua, do the work. Apa yang harus kalian lakukan? Do the work. Lakukan bagian kalian gitu. Tentang apa? Nih, yang pertama mungkin resonate, yang kedua nggak tahu, yang pertama mungkin tidak resonate, yang kedua ya siapa tahu resonate. Oke, saya buka kartu yang ini 3 juga. Oke. Ada boredom, ada healing, ada creativity. Ini mah nyambung banget. Ini berlaku untuk kalian para Virgo yang sekarang lagi bosen dan bener-bener kayak udah mentok di berbagai sisi atau lini kehidupan, sehingga kalian cuma nunggu aja kabar baik yang akan datang, tapi kagak datang, tapi enggak datang gitu. Agak susah ya. Tapi di sini ada creativity nih, oke, ada healing juga. So, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Untuk kalian yang memerlukan ini, do the work. Terus kalau kalian bilang ini, Mbak Lucy gimana mau melakukan, apa-apa serba susah nih di sini, apa-apa sulit, pekerjaan belum dapet, atau apalah ya yang kalian inginkan itu belum terlaksana gitu kan. Do whatever you have to do. Kayak ya, saya pernah berada di situasi yang kayak gitu, karena persoalannya nggak selesai-selesai, jadi kesel, akhirnya mager. Nah itu yang nggak bisa ya, itu yang nggak bisa terus menerus dilakukan. Mager sebentar nggak apa-apa, kadang-kadang harus healingnya tuh dengan do nothing, nggak ngelakuin apa-apa lah 1 hari itu. Bahkan kayak saya tidak bikin video, tidak, pokoknya nggak ngapa-ngapain gitu. It's okay, in a way it's okay my dear. Cuma kalau kalian memang berada di situasi yang boredom nih, kebosanan, ya do something ya, lakukan sesuatu gitu. Oh ya, ini bukan sepenuhnya tarot ya, bukan sepenuhnya prediksi, tapi ini lebih ke message ya, lebih ke pesan gitu ya, bacaan di hari ini ya, lebih ke message. Jadi what will happen nextnya nanti mungkin saya
pakai kartu yang lain, what will happen next-nya. Tapi untuk yang sekarang ini saya kasih message dulu ya dari Oracle card. Jadi do the work, dan ini untuk kalian yang berada di kebosanan ya, beraktivitas sebenarnya seperti biasa, dan healingnya nggak perlu healing tuh, oh healing pergi ke Bali, nggak gitu. Healing tuh apa yang menjadi hobi kalian itu bisa kok jadi healingnya kalian gitu. Yang ketiga, divine timing, waktunya semesta, waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Oke, coba kita lihat kartunya. Itu dari tadi kartunya belum ada yang terbalik ya. Coba yang ini, apakah terbalik? 3 kartu. Ada yang terbalik 1. Oke. Tapi yang terbalik malah bagus kalau dia terbalik ya. Oke. Untuk divine timing, ini untuk kalian yang sedang menunggu buah hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan di karir keuangan dan bisnis kalian ya. Kalian bersakit-sakit, meninggalkan segala sakit hati, kalian dijahatin sama orang gitu. Emang ada yang jahat di tempat kerja kalian, nih spesifik banget kelihatan. Oke. Dan mungkin bikin kalian jadi susah, jadi berada di posisi yang lemah dan gak enak, padahal kalian ingin sekali mendapatkan reward, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan buah dari pekerjaan kalian, buah hasil pekerjaan kalian, tapi kok nggak dapet gitu kan? Jawabannya divine timing, waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia, waktunya semesta itu akan datang kepada kalian. Bener nggak sih ini akan datang? Harusnya saya dari tadi buka jawabannya ya, tapi kan yang pertama udah ada jawabannya ya. Yang tadi apa tuh? Cut the cord. Iya, nanti permasalahan kalian akan selesai gitu jawabannya. Oke, tapi harus cut the cord gitu. Untuk yang permasalahan kedua, ketika kalian boredom, berada di kebosanan karena ini nggak selesai nih, yang kayak gini yang nggak enak ini gitu kan, itu ya tetap harus melakukan aktivitas katanya gitu ya kan. Terus kalau yang ini, apakah hasilnya tetap bisa kalian dapatkan, khusus karir keuangan dan bisnis, sedangkan kalian tahu ini ada yang menghambat nih, spesifik orang yang ngehambat gitu kan, jahat sama kalian. Jadi kalian susah untuk mendapatkan hasil, padahal kalian udah berusaha healing nih, udah berusaha sekuat tenaga healing, kemudian melakukan bagian kalian baik dan lain sebagainya, tapi ada yang menghambat, karena kelihatan banget ada yang menghambat ya. Cewek atau cowok, it doesn't matter, bisa dua-duanya. Tapi apakah itu bisa akhirnya kita nggak bilang ngalahin orang itu ya, nggak perlu, kita nggak perlu ngalahin orang yang jahat itu kepada kita. Nanti ya biar semesta aja yang mengatur gitu. Karena kadang-kadang gini, kalau saya percaya gini ya, ada orang yang jahat sama kita, yaitu karena memang di masa lalu kita juga tanpa sadar, mungkin sadar atau tanpa sadar, melakukan kejahatan juga gitu. Jadi dibalas nih sama yang sekarang kayak gitu. Jadi ya gimana kita mau ngedoain orang. Saya tuh paling gimana ya Virgo, kalau ada orang yang saya doakan semoga Tuhan membalas semua, please, kita nih semua bayar karma loh. Kalian nggak tahu loh kalau kemarin juga mungkin kalian menyakiti orang, jadi sekarang kalian disakiti gitu. Nggak ada manusia yang sempurna, kalian, saya sama ya, kita bisa berbuat salah gitu. Jadi kalau doa yang baik-baik, mau orang itu jahat sama kita, ya tetap harus doa yang baik-baik. Siapa tahu memang itu karma kita yang lagi dibalas sama oleh semesta, dikasih kesempatan untuk orang tersebut membalas apa yang dulu pernah kita lakukan gitu. We never know. Emang kita selalu punya kesadaran bahwa oh kita berbuat baik terus kok gitu. Kita konstan berbuat yang baik-baik gitu. Ya kali. Bukan manusia dong kita, malaikat kali ya. Enggak lah, sebagai manusia, walaupun mungkin ucapan kita biasa aja, tapi kalau nyakitin orang gimana? We never know, ya kan? Oke, so untuk yang ketiga ya,
Apakah kalian tetap akan mendapatkan hasil sesuai di mana ada orang yang mungkin menghambat atau menyakiti kalian? Ini jawabannya. Yes or no? It's a queen, lagi-lagi queen. It's a queen and it's a queen of swords. Mohon maaf, jawabannya memang no, memang harus dihambat karena memang divine timingnya kayak gitu. Jadi yang seperti saya bilang sebelum kartunya muncul ya, di kartu terakhirnya itu, ini memang waktunya semesta sedang memberikan kalian pelajaran atas apa yang pernah kalian lakukan. Ayo, diakui atau tidak. Manusiawi banget kalau kita berbuat salah di masa lalu. Atau karena saya percaya reinkarnasi ya, kalau baca tarot ya percaya reinkarnasi, dan karena saya juga kepercayaan saya juga percaya reinkarnasi. Jadi di masa yang lalu bisa saja kita sedang menjalani divine timing ini, dan divine timing juga itu akan berlalu, kalian akan mendapatkan hasilnya, tapi memang ini lagi bayar karma. Kemarin ada Virgo yang nulis di kolom komentar, tergantung karma masing-masing ya Mbak. Saya jawab iya. Terus kalau kalian nanya apaan sih karma, nggak ngerti. Nggak usah nggak ngerti, ini apa yang kita lakukan sehari-hari. That's universe, itu adalah semesta, itu adalah karma. Kalau kita sekarang sedang berada di posisi yang bagus, that's karma, karma baik. Kalau kita berada di posisi yang susah, itu juga karma. Kalau kalian bertanya kepada saya sebagai sesama Virgo, Mbak Lucy lagi ngejalanin karma apa? Dua-duanya. Ada yang bagusnya, ada yang bikin kepala pusing, bikin susah tidur, bikin nangis-nangis. Ya, but that's divine timing. Itu adalah waktu semesta memberikan kita pelajaran hidup dari apa yang kita jalani sebagai bagian dari semesta. Saya ingin banget berbagi banyak hal untuk Virgo. Makanya saya sering kali membuat video Virgo, karena kita sesama Virgo, kita bisa saling support. Semoga ini memang bisa juga jadi bagian dari apa yang sedang kalian jalani, kemudian kalian menginginkan mungkin ada jawaban atau apapun. Kalau tidak bisa menjawab ya mohon maaf, karena ini secara general dan saya hanya bacain kartu yang terbuka kali ini. Mungkin next time-nya bisa relate dengan keadaan kalian, tapi nggak ada salahnya kalian bisa nulis juga sih di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Mau di email juga monggo silakan. Tapi jangan di subjeknya ya, tulisnya tuh di body email, subjeknya kosongin juga nggak apa-apa. Tapi jangan di subjek gitu, nulis panjang-panjang tapi di subjek bukan di body email, lucu banget ya. Oke, so ya seperti itu ya Virgo. Ada pesan lain nggak yang harus saya sampaikan? Oh, yang tadi mana tadi? Do the work. Yang tadi harus healing udah. Yang satu udah dijawab juga. Ada lagi nggak? Wait. Oke, saya kasih ini aja deh pesan dari monologi oracle card ya. Oke. Saya memang nggak sepenuhnya bacain tarot gitu ya. Kata orang apaan sih Mbak Lucy, nggak, kalau yang belum pernah lihat mungkin nggak sesuai, karena mungkin dia ngelihat pembaca tarot yang lain tuh ngebacainnya beda. Ya udahlah, orang beda-beda ya nggak sih, ya Allah. Susah amat. Kalau nggak suka skip, pindah aja channel sebelah, nggak usah komen. Yap, meditate and contemplate ya. Kalau kalian sedang menjalankan yang buruk, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya udah meditasi aja dan balik lagi ke diri kalian. Ya udah, emang ini yang harus dibayar di kehidupan, gitu ya. Semoga ini bisa jadi jawaban dari pertanyaan yang ada di kepala kalian. Kalau perlu di komen, silakan komen. Makasih banyak yang udah selalu komen panjang lebar. Siapa lagi tuh? Siapa aja tuh? Mbak Susi, Yana, Mas Sigit, siapa lagi? Saya nggak inget satu-satu. Oke, ada Verlita Queen, Nabila nggak tahu, nggak kelihatan. Itu kalau Verlita, Nabila tuh bagian dari member ya. Jadi saya selalu kasih bacaan di member ya.
Untuk kalian semua saya doakan yang terbaik aja ya. Semoga apa yang sedang kalian jalani ini bisa dijalani dengan legowo ya, dengan positive thinking, dan selalu ingat apapun itu adalah bagian dari karma kehidupan yang harus dijalani, dan ada divine timing, waktunya semesta, waktunya Tuhan. Apakah itu akan selesai atau tidak, tetap harus dijalani. Jangan patah arang, jangan putus harapan ya. Selalu semangat ya Virgo ya. Saya mau kok dukung kalian selalu. Boleh tulis Mbak Lucy, tolong dibacakan apa gitu. Tapi bukan yang personal ya. Ini buat semua Virgo. Kalau personal ya lain lagi, itu namanya personal reading. Makanya saya buka sesi personal reading karena beda dengan yang ada di YouTube. Gitu ya. Oke, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan kali ini. Salam light angel and love. Bye-bye.